Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial implementasi instrumen akreditasi Puskesmas. Untuk memberi pemahaman teman-teman di Puskesmas agar dapat menindaklanjuti kegiatan di Puskesmas sehari-hari disinkronkan dengan pemberkasan sesuai instrumen akreditasi, maka akan dibuatlah semacam tutorial dalam bentuk video-video pendek dengan maksud agar mudah ditonton di HP dan dapat diulang-ulang sampai paham. Materi-materi di video adalah instrumen akreditasi yang baru yang dituangkan dalam gambar satu demi satu. Setiap gambar yang ditampilkan harus dipahami satu-satu agar mampu mengaplikasikan dalam kegiatan dan kelengkapan berkas dokumen. Secara sistematis bisa dilihat di channel Dr. TW akan menampilkan video-video urut sesuai instrumen akreditasi, mulai dari bab. Masing-masing bab akan ditampilkan standar, masing-masing standar akan ditampilkan kriteria, masing-masing kriteria akan ditampilkan elemen penilaian, dan seterusnya. Bagi teman-teman bisa berinteraksi, bertanya, ditulis di kolom komentar. Karena keterbatasan waktu, mohon dimaafkan jika respon terhadap pertanyaan agak terlambat. Demikian juga materi-materi yang ditayangkan tidak dapat dipastikan secara terjadwal. Agar lebih mudah memahami instrumen akreditasi Puskesmas yang baru ini, teman-teman di Puskesmas mempelajari secara berurutan. Mulai dari instrumen akreditasi yang baru. Nah, semua Puskesmas petugasnya harus belajar mengenai video ini. Kemudian tata kelola dokumen reakreditasi. Nah, ini kepala Puskesmas harus memahami agar dapat menetapkan penanggung jawab bab, penanggung jawab standar, penanggung jawab kriteria, dan penanggung jawab elemen. Kemudian video-videonya nanti akan terbagi menjadi 5 bab, kemudian standar, dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dan saya bisa memberikan materi ini bermanfaat untuk teman-teman di Puskesmas. Tidak ada yang sempurna, setiap sesuatu ada kekeliruan, mohon dapat dikoreksi bersama untuk perbaikan ke depan. Saran dan usulan dapat disampaikan melalui kolom komentar untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita mengimplementasikan siklus dokumen akreditasi di Puskesmas. Ini adalah implementasi manajemen Puskesmas. Ini di bab 1 sudah saya uraikan, nanti mohon dipelajari. Saya mulai contoh ya. Jadi jika kita melakukan sebuah analisa situasi dalam Puskesmas ini ya, analisa situasi, kita bentuk dari kegiatan analisa situasi ini adalah pasti meeting ya, rapat. Nah, setiap kita akan rapat ini harus ada undangan. Kemudian pada saat rapat harus ada daftar hadir. Dari daftar hadir ini nanti siapa saja yang hadir. Kemudian ada notulen rapat yang menceritakan dari awal sampai akhir, dari siapa yang berbicara, kemudian tema pokoknya rapat itu apa saja, karena setiap rapat itu boleh satu tunggal acaranya atau banyak.
dalam satu pertemuan itu banyak membahas hal. Yang membedakan adalah pesertanya. Pesertanya harus sesuai dengan tema rapat tersebut. Jadi misalkan ini menganalisa situasi, ya berarti pemegang program dan penanggung jawab layanan. Jadi setelah ada notulen rapat juga harus ada dokumentasi. Ini syarat pertemuan. Jadi, harus memiliki bukti 4 hal ini: undangan, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi foto-foto. Bagi yang memiliki alat, mungkin ini bisa ditunjuk untuk petugas bagian mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi foto ini. Nah, kemudian undangan, ya, siapa saja nih dalam pertemuan ini yang diundang. Jadi bisa penanggung jawab program, penanggung jawab layanan, atau lintas sektor. Kalau rapatnya ini analisa situasi ini, ya, membutuhkan informasi-informasi dari luar puskesmas, maka pesertanya harus lintas sektor. Atau lintas program. Jadi dari UKM ada banyak program, ini dihadirkan semua. Ini merupakan peserta rapat. Kemudian setelah selesai rapat, ini harus ada keputusan. Jadi setelah rapat memiliki keputusan. Nah, keputusan ini mungkin dalam bentuk SK, membuat keputusan-keputusan tertentu. Nah, keputusan tertentu ini misal menunjuk penanggung jawab. Ini berarti perseorangan. Kalau menunjuk penanggung jawab, ini berarti nanti SK ini juga diikuti dengan adanya uraian tugas. Kemudian bisa jadi SK ini merupakan pembuatan tim. Kalau ada tim, berarti nanti di lampiran juga harus ada siapa saja ini timnya ini, pesertanya, anggotanya siapa saja. Juga harus diikuti dengan uraian tugas. Atau SK keputusan rapat nanti adalah merupakan sebuah keputusan mengenai kegiatan. Akan melakukan kegiatan di luar gedung. Nah, ini juga begitu. Kalau sudah ada SK tentang kegiatan, maka diperlukan dalam lampirannya itu adalah kerangka acuan kegiatan. Kapan mau dilakukan, di mana, berapa kali, biayanya berapa, pesertanya siapa saja, timnya yang terlibat siapa saja. Ini harus dibuat kerangka acuan kegiatan. Ini yang membedakan antara PJ, tim, dan kegiatan. Kemudian setelah ditunjuk PJ atau dibentuk tim atau rencanakan kegiatan, maka harus disosialisasikan. Kalau PJ ini harus disosialisasikan, misalkan penanggung jawab di layanan pendaftaran, itu harus disosialisasikan. Di puskesmas maupun di luar puskesmas. Cara sosialisasinya bisa lewat pertemuan di dalam puskesmas, melalui minlog dan sebagainya. Atau kalau di luar, mungkin bisa di kecamatan atau di desa, numpang acara di sana. Atau melalui medsos. Nah, bisa jadi ini lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat disosialisasikan lewat medsos. Atau kita membuat brosur-brosur. Brosur ini bisa disebarluaskan di dalam puskesmas ataupun di luar puskesmas. Nah, kemudian dari PJ yang ditunjuk, tim yang dibentuk, kegiatan yang dilaksanakan harus dimonitoring evaluasi. Ini juga harus dibuat jadwalnya.
setahun berapa kali, siapa saja yang melakukan, siapa saja yang akan dimonitor, apakah PJ, apakah tim, atau kegiatannya. Kemudian hasil dari monitoring ini harus dianalisa lagi. Analisa lagi, temuannya apa, kesulitannya apa, solusinya apa. Hasil dari analisa situasi ini lagi nanti adalah muncul tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Solusi-solusi yang ditemukan tadi mau diapakan. Nah, setelah ada rencana tindak lanjut, maka akan dibentuk lagi. Apakah butuh penanggung jawab program lagi? Apakah dibentuk tim lagi? Atau dilaksanakan kegiatan lagi? Saat itu atau masuk anggaran tahun berikutnya. Ini akan terus-menerus berjalan dan teman-teman semuanya bisa melihat di video yang pertama ini, nanti bisa dilihat bagaimana munculnya SK sampai dengan evaluasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.